Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat kata singkat cerita, yaitu menjawab pertanyaan daripada para sedulur tentang masalah bab hikmah yang katanya sangat-sangat dekat dengan kesesatan. Ada yang ngomong begitu, bahwa ahli hikmah itu dekat, sangat dekat dengan sebuah kesesatan. Sedangkan dulu ada sahabat Rasulullah yang juga menghikmah. Contoh kayak seperti sahabat Rasul waktu itu sedang ada dalam perjalanan, lalu singgahlah pada suatu tempat yang memang tidak mengizinkan sahabat Rasul itu untuk beristirahat di situ. Mungkin lagi ada kegaduhan atau apalah, lupa saya juga masalah itu, cerita itu. Ya intinya waktu itu raja di daerah tersebut sedang sakit. Lalu di jampi-jampi atau mantra gitu bisa disebut ya. Jampi-jampinya itu bacaannya ialah suratul Fatihah. Yang ternyata setelah dibacakan suratul Fatihah, si raja tersebut sembuh dari sakitnya oleh sahabat Rasulullah itu. Lalu ingin memberikan sebuah kambing gitu kepada sahabat. Tapi sahabat belum berani. Waktu itu izin dulu ke Rasulullah, membicarakan tentang kisah tadi bahwa raja dibacakan suratul Fatihah lalu sembuh, lalu ingin memberikan kambing, bagaimana ininya. Nah lalu Rasulullah mengizinkan mengambil kambing tersebut, bahwa ya Al-Fatihah bukan hanya itu mempunyai faedah atau khasiat. Jadi memang dari dulu pun sudah di ini kan. Sedangkan yang namanya dari Rasulullah itu, hadis itu kan terbagi 3 kalau nggak salah ya. Ada hadis qauli, hadis fi'li, dan apalah itu lagi, lupa yang satunya. Maklum saya mah bukan santri, bukan apa. Jadi itu dibolehkan. Jadi diamnya Rasul itu adalah hadis kayak gitu. Ucapan Rasul itu hadis, diamnya Rasul itu hadis, itu sunnah Rasul kayak gitu. Jadi di mana letak kesesatannya? Nah, sedangkan kayak seperti pengobatan tabib-tabib lewat inti katanya apa alternatif kayak gitu ya. Bukankah dulu di ini juga ada tabib kerajaan atau segala macam itu kan ada di sini di Tilambaran di Tanara kan ada yang tabib. Terus ada pun untuk bertawasul kayak seperti saya pribadi. Saya itu ahli tawasul bisa disebut kayak gitu. Karena saya sangat hobi, sangat senang. Dari usia saya umur 11 tahun itu udah berziarah. Sampai ada yang ngomong, kok jarah kenapa harus malam, kok kenapa harus dikultuskan kayak gitu, malam gini gitu, kenapa emang siang nggak bisa apa? Bukannya nggak bisa, tapi ada alasan tertentu yang memang tidak bisa diucapkan ke orang tersebut. Ada mempunyai alasan kenapa harus malam ziarahnya, kenapa nggak siang, itu ada. Jadi cara untuk mengetahuinya itu ya dengan cara musyawarah, bertanya. Jangan langsung main ponis, oh itu mah sesat nih, malam-malam setiap malam Jumat baca Yasin atau baca apa, giliran hari lainnya mah enggak. Itu setiap malam jarah-jarah apa ini. Memang ziarah itu tidak diperbolehkan. Bertawasul memangnya tidak diperbolehkan. Tanda tanya besar, oleh siapa yang enggak ngebolehin. Sedangkan Rasulullah pun kan memberikan sebuah sabda kayak seperti man zaro aliman faka'annama zaroni, kayak gitu. Barang siapa yang berziarah ke alim ulama, zaroni itu sama dengan ziarah kepadaku, kata Rasul. Terus man ahabba aliman faka'annama ahabbani, sukanya ke orang alim atau ulama itu sama aja suka atau cinta kepada Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya, para ulama tersebutlah, para orang-orang yang berilmu tersebutlah yang sebagai ahli waris Rasulullah, kayak gitu. Baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah enggak ada. Kalau ziarah memang tidak dibolehkan, kenapa orang berziarah ke makam Rasulullah? Kenapa? Oh, mengkultuskan setiap malam Jumat. Terus apa bedanya daripada tidak sama sekali? Yang hanya 1 tahun itu cuma 2 kali. Hari Lebaran
Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Kenapa harus setahun itu cuma 2 kali? Malah protesnya setiap seminggu sekali, yang setiap malam Jumat kayak gitu. Adapun untuk minta di makam, banyak yang ngomong sesat apa segala macam. Bukan tempat untuk berdoa di makam. La ilaha illallah. Irhamu mautakum bisodako. Disuruh kasihan kepada orang-orang yang udah meninggal. Irhamu mautakum bisodako. Kelawan sodako. Sodakonya sodako apa? Kita mampu nggak memberikan sebuah uang atau apa segala macam ke tempat jariah-jariah yang disodakohkan buat para wali gitu ininya, pahalanya. Nah kalau kita nggak ada uang, bagaimana cara sodakoh kita? Bukankah dengan mengirimkan sebuah kulhu dan yasin tersebut? Kayak gitu secaranya sodakohnya. Nah terus jujur saya memang banyak yang namanya ziarah-ziarah ke tempat-tempat. Saya juga hobi, kayak seperti kalau saya lagi ada problematik tentang masalah percintaan atau asmara, itu larinya ke tempat Buyut Asep di daerah Cibareng. Nah kalau memang untuk istilah katanya itu kekuatan, bisa mencabut pohon, bisa ini, bisa ngebengkokin besi atau segala macam, saya bertawasulnya di Buyut Sarip di daerah Kerumpon Cipayah Kitakim. Nah ada pun untuk seperti kayak kanuragan, bisa disebut pagar gitu ya, pagar goib, pagar badan kayak gitu kan, supaya istilah katanya senjata tajam maupun senjata tumpul, senjata kasar maupun senjata halus itu tidak bisa mengenai diri kita kayak begitu. Nah itu saya ke Buyut Mukhtar Cipayah Kijaid. Kalau untuk masalah seperti ini, dunia pengasihan, dunia perempuan lah, atau laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki, tentang asmara aja, itu larinya kan ke Cibareng Buyut Asep. Jadi bagi saya semua keramat itu ada satu titik tertentu atau membuka aura gitu ya. Memang semuanya juga sakti-sakti bisa lah, tapi ini mah cara pak-paknya ya gitu. Keyakinan saya pribadi kayak gitu. Oh ini buat ini buat ini, kalau mau judulnya ini tuh, oh di keramat ini nih kita ziarahnya bertawasulnya kayak begitu. Jadi kalau ada yang ngomong sesat atau bagaimanalah yang mencela atau mencacatkan tentang masalah itu, oke, saya siap untuk bersharing dimanapun dan kapanpun, siap. Jadi dikarenakan waktunya juga masih ini lagi nggak apa ya, masih banyak pekerjaan lainnya juga, jadi saya mohon undur diri. Sekarang juga lagi ada di makamnya Buyut Lancong di Cipayah Sinto. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.